Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman sekalian. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudara dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Beberapa saat yang lalu saudara, saya mengupload sebuah video ya. Judulnya Heboh Bocil Nantoing Kapol ya, RI debat karena merasa ayahnya dikrimin ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Ada banyak komentar ya yang merupakan isi hati dari saudara-saudara seiman terkait hal ini ya. Karena kita tahu memang hari-hari ini bukan cuma ayah dari anak ini seorang pengacara saudara, tetapi apologet Kristen juga, atau orang-orang yang menanggapi atau berdebat di media sosial terkait keimanan saudara bisa dikerangkeng ya. Dan kita coba lihat komentar dari saudara-saudara sekalian ya. Ini isi hati mereka saudara ya, apa yang mereka rasakan selama ini. Jadi saya hanya membaca ini saudara ya. Anak itu ya, bocil itu menantang debat Pak Kapol ya. Jadi inilah tanggapan daripada saudara-saudara kita sekalian ya. Saudara bisa lihat sendiri dari Bapak Rasmin Saragi. Semoga Pak Prabowo nanti berani menuntaskan hal keadilan di negara ini ya. Oke, kita berharap seperti itu saudaraku ya. Saya juga memang agak simpati ya terhadap Pak Prabowo ya, jujur ya teman-teman ya. Dulunya memang sempat kepada Pak Ga ya, tapi ketika menolak timnas Israel, maka di situ saya melihat ada bibit-bibit intoh saudara ya. Maka itu memberikan konfirmasi kepada saya pribadi untuk berpindah dan memutuskan ya, di hati saya untuk memilih Pak Prabowo ya. Adek Liva, amin semua Pak Prabowo jadi presiden. Semoga ya. Oke ya. Oke. Kemudian dari Peter Christian, aduh bicara hukum saya jujur nggak percaya sedikit pun sama dengan POLISI. Saya tidak percaya. Saya selama ini merasakan hukum memilih-milih orang untuk dihukum. Soal POLISI juga sama aja. POLISI akan menangkap orang-orang memilih-milih orang. Dari Berlin, zaman Kapolri Listio Si, banyak orang dikriminalisasi ya. Ini komentar dari saudara kita ya. Sapuat Are Jen gak guna makan gabu ya. Ya teman-teman baca sendirilah di sana ya. Dari Pendeta Elwati Nenggolan, terima kasih Pak sudah memberikan pencerahan kepada Indonesia, terlebih kepada Kapol. Ibu Eta Dodok Kerang, betul Pastor, Tuhan Yesus menyertai dan melindungi selalu. Oke ya, itu tanggapan dari saudara-saudara kita ya. Saudara bisa lihat juga di video itu ya saudara, komentarnya saudara-saudara kita. Jadi ada di sana buktinya. Dari Sugianto Yanto, betul itu hukum tajam ke bawah, itu tak adil, kami orang kecil. Wah, ini dukungan dari teman-teman semua ya. Ini kalau saya bilang sudah merupakan satu petisi ya. Bagaimana kita harus ketika ada masukan nih harus diterima ya. Bukankah Pak Kapolri sendiri memberikan pernyataan bahwa silahkan kritik Kapol ya, dan kinerja ya kepolisian ya saudara. Jadi seperti itu menurut saya. Semoga saja apa yang menjadi ungkapan isi hati kita ya teman-teman
mungkin bisa menjadi pertimbangan lah bagi mereka untuk benar-benar mengubah, benar-benar bisa mempraktekkan hukum itu seadil-adilnya. Ya, saudaraku, ingat bahwa semua apa yang kita lakukan kita akan pertanggungjawabkan nantinya, bukan apa yang dilihat oleh dunia. Kalau kita mengerti tujuan kita sebagai orang-orang yang percaya, maka itu saya ingin berbicara kepada saudara-saudara sekalian yang bekerja di dalam pemerintahan atau kepolisian. Jangan lupakan dasar kebenaran Alkitab, bahwa kita ini hidup sebenarnya bukan di dunia ini tempat kita. Itu doa Yesus, sehingga kita menyadari apapun yang kita lakukan, mau kita aparatur negara, pejabat negara, keamanan, TNI, Polri, kita menjalankan tugas itu dasarnya Alkitab. Bukan dasarnya oleh bisikan-bisikan orang yang berkuasa di luar sana. Tetapi kita dapat amanat agung dari Tuhan Yesus untuk menyatakan kebenaran. Saya berharap saudara-saudaraku ya, yang punya pengaruh di bangsa ini khususnya, ya, jangan konformi dengan orang-orang yang mungkin mengajak kita hanya ingin menghidupi kepentingan sendiri. Tapi marilah kita menjalankan tugas kita, saudara. Sekalipun bukan hamba Tuhan atau pendeta, apapun tugas saudara, jalankan dengan baik dan benar. Karena satu saat Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban atas hidup kita, khususnya saudara-saudara seiman. Jadi pikirkan, saudara, para penegak hukum bertindak seadil-adilnya. Jangan karena dipengaruhi oleh orang-orang berkuasa, tetapi kita harus tetap hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Biar apa yang saya sampaikan ini memberikan pencerahan kepada kita semua, saudaraku. Ya, mau saudara percaya atau tidak percaya itu silahkan. Tetapi yang saya sampaikan adalah kebenaran, nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Dan ini tidak akan luput dari hidup kita nantinya. Untuk kita juga akan dihakimi, saudara. Tuhan Yesus memberkati.